Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji kita persembahkan untuk Allah. Wassalatan wassalaman ala Rasulillah, salawat dan salam untuk Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, berikanlah salawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya dan para sahabatnya semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, adik-adik, mahasiswa, anak-anakku yang belum mukallaf juga ada yang hadir. Semoga kita semua disayangi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Zuhur ini menunggu datangnya waktu iqamah, kita isi dengan sedikit pengajian. Pengajian kita siang ini mengenai mujahirin yang berasal dari kata jahara. Artinya, bila dipindahkan secara tekstual ke dalam bahasa Indonesia, artinya orang yang menjahar, mengatakan sesuatu hingga terdengar oleh orang lain, hingga terdengar oleh orang banyak. Bila semakin banyak orang mendengarnya, semakin tercapai maksud jahar itu. Namun mujahirin itu ternyata mempunyai makna istilah yang disebut oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis. Hadis ini diperoleh dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah berkata begini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kullu ummati mu'afan. Setiap umatku itu ada hak untuk diberi maaf, diberi ampunan apabila dia minta ampun. Kullu ummati mu'afan illa mujahirin, kecuali mujahirin. Jadi mujahirin atau orang yang suka menyebarluaskan sesuatu, semakin banyak orang mendengar, semakin banyak orang yang tahu tentang sesuatu itu, semakin senang hatinya. Di dalam bahasa lain, kalimat lain disebut dengan syiar. Semakin banyak orang tahu, semakin tercapai maksud syiar itu. Lalu Rasulullah mempunyai makna yang berbeda dari makna tekstual itu. Rasulullah mempunyai makna kontekstual tentang mujahirin, orang yang menjahar, orang yang menyebarluaskan informasi. Beliau menjelaskan begini, wa inna minal mujahirin ayya'mal billaili amalan su'. Ada orang yang pada waktu malam ia berbuat sesuatu yang buruk. Kemudian pagi-pagi diceritakannya kepada semua orang. Semakin banyak orang tahu, semakin besar artinya. Semakin tercapai maksudnya. Bahwa dia berkata begini,
Fayaqulu, ya fulan, amiltu bariyah kaza wa kaza. Ila akhirih. Wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan, aku telah melakukan ini tadi malam. Dengan bangga dia bercerita bahwa tadi malam dia berbuat perbuatan yang kurang baik. Nah, jamaah sekalian, ternyata makna istilah yang dimaksud oleh Rasulullah dengan mujahirin adalah orang yang membuka aibnya sendiri. Dia berbuat dosa malam hari, besok paginya dia bercerita pada temannya bahwa dia telah berbuat dosa dengan sianu, dan seterusnya. Maka Rasulullah mengancam orang yang model itu. Bahwa orang yang mujahirin, orang yang model itu yang menceritakan kepada orang lain kesalahannya masa lalu, kepada orang banyak, itu tidak akan mendapat ampunan. Gejala-gejala itu semakin hari semakin terasa. Ada orang yang merekam perbuatan jeleknya, perbuatan buruk yang pernah dia lakukan, kemudian diposting, diketahui oleh orang luas. Ini mujahirin model baru, yang bukan terjadi malam kemudian subuh dia bercerita tentang keburukannya, tetapi dia berbangga dengan keburukan itu. Seperti apa yang disitir oleh Ebit GAD dalam sebuah syair. Mungkin kita telah tidak suka lagi Allah melihat kita. Mungkin Tuhan telah bosan melihat tingkah kita, karena selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Jadi orang yang membanggakan dosanya pada masa lalu sekarang, atau membanggakan dosanya semalam, besok pagi, baik dengan cara yang tradisional ataupun cara yang modern seperti diposting, maka orang tersebut dianggap mujahirin. Maka kata Rasulullah, kullu ummati mu'afan illa mujahirin. Setiap umatku dapat maaf dari Allah Subhanahu wa taala, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia minta ampun. Kecuali orang yang membanggakan kesalahan masa lalunya itu kepada orang banyak. Gejala-gejala tentu ada. Pengalaman kita di warung, di lapau, tentu ada. Ada orang yang sudah tua dari kita, lalu bercerita, kalian barale, aden yang, dek sari yang. Nah, menceritakan tentang kejelekannya masa lalu. Ini adalah mujahirin. Kata Rasulullah, orang mujahirin tidak diampuni. Jemaah sekalian, berkaitan dengan syiar dari apa yang disebut dosa, ada juga kadang-kadang terjadi dosa itu bukan dosa dia, tetapi dosa orang muslim yang belum jelas keputusannya. Seperti disitir oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 19. Allah berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'a al-fahishah fil ladzina amanu lahum azabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalau ada orang-orang beriman yang mereka suka mensiarkan sebuah kesalahan atau keburukan dari beberapa orang mukmin di dalam kalangan orang mukmin, maka baginya azab yang pedih. Dalam soal syiar juga
Ada kita yang mungkin pernah menyaksikan ada orang yang mensyiarkan sesuatu melalui apapun, baik melalui media ataupun melalui ceramah tentang kejelekan seseorang muslim yang belum ingkrah. Ini bila terjadi pada diri seorang muslim, menyebarkan di kalangan orang muslim suatu kejelekan dari orang muslim juga, maka kata Allah, baginya azab yang pedih. Artinya ada ancaman dari Allah. Fid dunya wal akhirah. Azab yang pedih itu bukan hanya di akhirat, tetapi di dunia dia akan mendapat azab pedih. Jamaah sekalian, kita yang berada dalam pemakai teknologi mesti berhati-hati dalam menyebarkan sebuah informasi. Karena mana tahu kita turut serta dalam menyebarkan sebuah informasi yang sebenarnya informasi itu belum jelas, tetapi kita turut serta menyebarkan informasi di kalangan orang muslim, dan Allah mengancam baginya azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Jamaah sekalian, kita simpulkan ada dua hal. Pertama, ada yang hobi, suka mensiarkan kesalahan sendiri untuk membanggakan kehebatan kita masa lalu kepada orang banyak. Ini disebut dengan mujahirin dan tidak ada ampunan dari Allah. Yang kedua, ada orang yang menyebarkan informasi di tengah orang-orang muslim tentang kesalahan seorang muslim, dan dia suka itu. Kalau itu tidak benar, maka baginya azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Jamaah sekalian, mudah-mudahan kita mendapat pelajaran dari hadis dan ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 19 ini, bahwa menyebarkan, menginformasikan, memakai media untuk menginformasikan sesuatu perlu berhati-hati, sehingga kita terhindar dari ancaman Allah. Satu, tidak diampuni dosanya. Yang kedua, diiqab dunia dan akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.